ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Kuasa, yang dengan limpahan rahmat karunia-Nya Allah memberikan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Allah berikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada sore ini kita bisa berkumpul di majlis yang insyaallah Allah rahmati, Allah muliakan, untuk melaksanakan sebagian amal soleh. Kita bisa bersilaturahmi di sini dan juga kita bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita sebagai hamba-hamba yang berhak mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah, dan sore ini barangkali saya diminta untuk menggantikan Al-Ustaz Zaki yang alhamdulillah kabarnya hari ini beliau mendapatkan satu kebahagiaan dengan bertambahnya anggota keluarga beliau yang ke-8 ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya, Allah jadikan putra-putrinya sebagai putra-putri yang soleh dan soleha, yang kelak akan menjadi para da'i, da'iyah, mujahidin dan mujahidah untuk memperjuangkan ajaran Islam di muka bumi ini. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, seingat saya di beberapa pertemuan terakhir atau di pertemuan terakhir khususnya kita membahas tentang bahwa kehidupan di alam kubur itu, atau bahwa alam kubur itu adalah tempat pertama yang akan disinggahi oleh umat manusia sebelum nanti kemudian kita semua berlabuh ke tempat yang namanya surga atau neraka, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kuburan itu adalah awalu manazilil akhirah, tempat persinggahan akhirat pertama kali. Nah, maka karena alam kubur ini nyata adanya dan bagaimana nasib kita di alam kubur akan menentukan bagaimana nasib kita di fase-fase kehidupan setelahnya, termasuk apakah kita nanti menjadi ahli surga atau ahli neraka. Nah, tetapi sebelum kita kemudian memasuki alam kubur dan bagaimana nasib kita di sana, tentu ini semua sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Kalau kita banyak melaksanakan amal soleh, maka tentu kita akan menempati alam kubur dalam kondisi yang enak, yang nyaman, yang jauh dari siksaan. Tapi kalau kita banyak melakukan amal salah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali yang akan kita rasakan di alam kubur adalah kesempitan hidup dan juga berbagai penyiksaan yang Allah berikan sebelum mendapatkan siksaan yang lebih berat di akhirat nanti. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, sehingga kita pun nanti berhak mendapatkan nikmat di surga yang sifatnya kekal abadi. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas bab ma jaa fi ikhtiyaril buq'ah lidafni, memilih tempat untuk mengubur jenazah. Bahkan kita bisa memilih, bisa mengikhtiarkan di mana kita ingin dimakamkan, akan ditempatkan
di kehidupan di alam kubur. Imam Al-Qurtubi beliau menuliskan beberapa hadis terkait memilih tempat untuk dikubur ini. Yang pertama, beliau mengatakan, Abu Daud At-Tayalisi berkata, telah menceritakan kepada kami Siwar bin Maimun Abul Jarrah Al-Abdi. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku seseorang dari keluarga Umar. Dari Umar dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri, barang siapa yang berziarah ke kuburku, au qala man zarani, atau mengatakan siapapun yang berziarah kepadaku, kuntulahu syahidan, maka kata beliau, aku akan menjadi saksi, au syafi'an, atau akan memberi syafaat baginya. Waman mata bi ahadil haramaini, dan barang siapa yang meninggal di salah satu dari dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah, ba'athahu Allahu azza wa jalla fil aminina yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla akan membangkitkannya sebagai orang-orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Ya, jadi ada sebuah hadis dari Abu Daud At-Tayalisi yang mengatakan, barang siapa yang berziarah ke kuburanku atau berziarah kepadaku, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadi saksi baginya dan aku akan memberi syafaat baginya. Dan barang siapa yang meninggal di salah satu tempat dari dua tanah haram, Makkah dan Madinah, maka Allah akan membangkitkannya dalam golongan orang-orang yang aman pada hari akhir, pada hari kiamat, aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi memang hadis ini menurut beberapa ulama hadis dinilai sebagai hadis yang dhaif, artinya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kenapa? Karena sepintas bahwa hadis ini memberikan semacam kebijakan yang barangkali kurang fair, ya, bahwa setiap orang yang meninggal di tanah haram, baik Makkah ataupun Madinah, maka seolah mendapatkan kepastian, yaitu apa? Rasa aman dari siksa atau azab Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sementara tidak semua orang yang meninggal di tanah haram, baik Makkah ataupun Madinah, mereka mendapatkan rasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Buktinya tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang secara zahir kita lihat dalam sejarah bahwa mereka meninggal di Makkah atau di Madinah. Artinya meninggal di mana itu tidak menjadi kepastian seseorang akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Seseorang meninggal di mana tidak memberikan jaminan bahwa dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun ya jika Allah berkehendak memang tidak ada yang mustahil. Ya, tetapi tidak dipastikan bahwa semua orang yang meninggal di tanah haram di Makkah dan Madinah ini akan mendapatkan keamanan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dikembalikan kepada bagaimana amal kita ketika kita hidup di dunia. Nah, maka ini juga barangkali hadis yang sering kali menjadi motivasi bagi orang-orang untuk bercita-cita meninggal di tanah haram, baik di Makkah ataupun di Madinah. Ya, bahkan saya pernah cerita dulu ada ibu-ibu yang mengalami sakit ketika melaksanakan ibadah haji, dan dia katakan pokoknya ibu pengen meninggal di sini. Ketika sampai dalam kondisi dia di oksigen di poliklinik, dia lepas oksigennya. Ketika kita larang, ibu dipakai bu oksigennya, dia bilang nggak mau, saya mau meninggal di sini aja. Nah, tentu saja orang yang meninggal walaupun di Makkah tapi dengan kondisi dia bunuh diri, maka mereka bukan mendapatkan kebahagiaan tetapi akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia apalagi nanti di akhirat.
Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan sebuah hadis dari Ad-Daruqutni, dari Hatib. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zarani ba'da mauti, barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal. Barang siapa yang berziarah kepadaku, berziarah ke makamku setelah aku meninggal, faka'annama zarani hayyan, sesungguhnya dia itu seperti orang yang berziarah kepadaku ketika aku hidup fi hayati, dalam kehidupanku. Wa man mata bi ahdil haramaini, dan barang siapa yang meninggal di salah satu tanah haram, di salah satu dari dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah, bu'itsa minal aminina yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Nah, secara umum hadis ini hampir sama, ya, bahwa barang siapa yang meninggal di salah satu dari dua tanah haram akan mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Bedanya hanya di redaksi awalnya saja. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal, maka sesungguhnya dia itu seperti orang yang berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Nah, ini juga oleh para ulama hadis dinilai sebagai hadis yang dhaif, ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, wallahu a'lam bishawab. Nah, walaupun sebetulnya kalau kita melihat beberapa hadis yang lain, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa apa kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah di mana kita diwafatkan, di tempat yang secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat itu sebagai tempat-tempat yang memiliki syaraf, memiliki keutamaan. Seperti tadi di Makkah, di Madinah, memang kita tidak masalah, tidak dilarang. Bahkan menurut para ulama diperbolehkan, bahkan dianjurkan kita meminta kepada Allah untuk diwafatkan di tempat-tempat yang Allah Rasulullah sebutkan memiliki keutamaan tersendiri. Ya, tetapi yang harus kita jadikan patokan bukan tempatnya, melainkan apa? Melainkan kita berharap agar Allah selain mewafatkan kita di tempat itu, Allah juga wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dalil yang disampaikan adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa suatu ketika malakul maut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Musa. Falamma jaa sakkahu faqaffa 'ainahu. Maka ketika malakul maut ini datang kepada Musa alaihissalam, tiba-tiba Musa menempeleng atau menonjok wajahnya, faqaffa 'ainuhu, sampai matanya copot. Nah, ini hadis yang sering dikritisi oleh sebagian orang, ya, terutama orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Islam. Dianggap bahwa ini adalah hadis yang yang palsu, hadis yang mengandung kebohongan dan sebagainya. Masa iya ada malaikat ditonjok sampai matanya buta, sampai matanya copot? Tapi kalau kita melihat hadis ini, kedudukannya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh dua imam yang sangat dipercaya di bidang hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian ketika malaikat ini ditonjok atau ditampar, ditempeleng oleh Musa alaihissalam sampai matanya keluar, sampai buta, faraja'a ila rabbihi, malaikat maut pun kembali kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu malaikat mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridu al-maut.
Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Engkau mengutusku kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Faradallahu ilaihi ainahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya kepada malakul maut itu. Dikembalikan sehingga malakul maut bisa melihat kembali. Lalu kemudian ya, disebutkan waqala lahu, dia berkata kepadanya, ya maksudnya Allah memerintahkan kepada malakul maut agar mengatakan kepada Musa supaya Musa meletakkan tangannya ala matni jildi tsaur, di atas punggung seekor lembu. Jadi ketika Musa alaihissalam, beliau tidak mau dicabut nyawanya saat itu, kemudian dia tonjok, lalu kemudian mata malaikat menjadi buta, malaikat komplain ke Allah. Lalu kata Allah, kalau begitu sampaikan ke Musa supaya dia menutupkan tangannya ke punggung lembu. Kemudian falahu bima ghatat yaduhu bikulli sya'ratin sana, maka baginya akan diberi tambahan 1 tahun untuk setiap helai bulu bulu lembu yang tertutup dengan tangannya. Jadi punggung lembu ini disuruh ditutup dengan tangannya, kemudian dihitung kira-kira berapa banyak jumlah bulu dari lembu itu yang tertutup dengan tangannya. Maka bagi setiap bulu itu akan Allah berikan atau Allah konversikan dengan 1 tahun untuk tambahan umur Musa alaihissalam. Kemudian dikatakan, wahai Tuhanku, kemudian setelah itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, summa al-maut, kemudian setelah itu adalah kematian. Jadi setelah Musa dijelaskan bahwa Allah akan memberikan untuk setiap helai bulu yang tertutup oleh tanganmu 1 tahun, maka kemudian Allah menjelaskan bahwa setelah itu kamu akan mendapatkan yang namanya kematian. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam lanjutan hadis ini ya, kemudian Musa alaihissalam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fasallallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatal hajar, hajrin. Maka kemudian Musa memohon kepada Allah agar mendekatkan dirinya kepada negeri yang disucikan, kepada Baitul Muqaddas atau tanah Palestina, ya, sejauh lemparan batu. Artinya Musa minta kepada Allah menjelang kematiannya agar Allah mendekatkannya ke Baitul Maqdis, dan Nabi Musa ingin agar beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dekat Baitul Maqdis, kira-kira sejauh lemparan batu. Maka betullah Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan di tempat itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu samma la uritukum qabrahu ila janibit tariq tahtal kathibil ahmar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku ada di sana, niscaya aku tunjukkan kepada kalian semuanya tentang kuburan Musa. Kuburan Musa itu ada di pinggir jalan di bawah gundukan pasir merah. Walaupun Rasulullah SAW beliau tidak langsung datang ke sana, tapi beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan bahwa kuburan Nabi Musa AS itu ada di sebelah sana, ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkannya di tempat yang mendapatkan keterangan, mendapatkan penegasan dari Allah bahwa tempat itu adalah tempat yang Allah sucikan. Artinya tempat yang Allah berikan keutamaan, berikan kemuliaan melebihi tempat-tempat yang lain di muka bumi ini. Nah, ini menandakan bahwa kita pun tidak masalah, ya, bahkan dianjurkan meminta kepada Allah agar kita diwafatkan di tempat yang
menurut Allah tempat itu adalah lebih mulia dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Nah, mungkin kalau kita tidak perlu jauh-jauh, tidak harus di Mekah, di Madinah, di Masjidil Aqsa, karena mungkin secara ikhtiar lahiriah akan sulit kita ke sana. Ya, walaupun tidak masalah juga, ya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita misalnya bicara di tempat yang dekat, kira-kira Bapak Ibu kita mau diwafatkan di mana? Di masjid. Tapi di masjid juga bukan hanya di masjid, tapi dalam kondisi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah menemukan juga ada ada orang yang meninggal di masjid, ternyata ya di berita itu bukan untuk sholat, tapi dalam usaha mencuri kenceng masjid. Ya, dia mau ngambil kenceng masjid, kemudian ketahuan, akhirnya apa? Digebukin sama warga sampai meninggal dunia. Meninggalnya di sekitar masjid, tapi bukan untuk melaksanakan ketaatan, melainkan melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang penting itu bukan tempatnya, tetapi dalam kondisi apa kita meninggal dunia. Tetapi ketika kita meninggal di tempat yang Allah muliakan, tentu ada nilai plus dibandingkan dengan meninggal di tempat yang lainnya. Ya misalnya kita ini adalah orang yang taat ibadah. Meninggal ketika berada di masjid ini lebih mulia ketimbang kita meninggal di pasar misalnya, atau kita meninggal sedang jalan-jalan di mall, atau sedang kebetulan nemenin anak nonton di bioskop misalnya. Nah ini kan ada perbedaan nilai. Dalam pandangan manusia saja ada bedanya, apalagi mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Qurtubi meriwayatkan sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha." Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaknya dia meninggal di sana. Bisa nggak Bu kita rencanakan? Sebetulnya kalau rencana mungkin saja bisa. Tapi kan ketentuan akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Bisa jadi kita sesuai dengan yang kita inginkan di tanah haram, misalnya bisa jadi malah di tempat yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni asyfa'u liman mata biha." Maka sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Disebutkan di sini sahahahu Abu Muhammad Abdul Haq. Hadis ini disahkan, disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Tetapi kata peneliti hadis ini, peneliti kitab ini, lam aqif ala iradihi lil hadis fi kutubihi. Saya tidak menemukan hadis ini diriwayatkan dalam buku-buku Abu Muhammad Abdul Haq. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq, tapi kata peneliti hadis ini atau kata peneliti buku ini, aku tidak menemukan Abu Muhammad Abdul Haq meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam kitab Al-Muwatta, Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, dia berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi baladi nabiyyika. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku rizki kesyahidan. Fi sabilika, di jalanmu. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki agar bisa mati syahid di jalanmu. Wa wafatan fi baladi nabiyyika, dan diwafatkan di negeri nabimu, di tanah tempat tinggal nabimu, yaitu di mana? Di Madinah. Ya. Dan doa ini terwujud atau tidak? Terwujud nggak?
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak meninggal dalam kondisi berperang. Tapi beliau meninggal setelah beliau ditikam. Betul? Ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah. Ketika beliau sedang mengimami kaum muslimin melaksanakan sholat subuh. Ya, artinya beliau walaupun tidak sedang berperang, tetapi beliau tetap sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tercatat sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meminta agar diwafatkan di tempat tinggal nabinya, yaitu kota Madinah. Bahkan ini adalah keutamaan yang Allah berikan. Allah izinkan, Allah takdirkan Umar ini dikuburkan di samping kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat terbaik yang lainnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi doa dari Umar ini mengindikasikan bahwa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di tempat yang beliau yakini punya keutamaan tersendiri dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat ingin agar setelah wafat pun beliau tetap bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau hidup berdampingan di Madinah, maka ketika Nabi Muhammad SAW beliau diwafatkan di Madinah, dikuburkan di Madinah, maka Umar pun ingin agar beliau dimakamkan di tanah yang di dalamnya dimakamkan Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma telah berpesan ayyuhmala minal aqiq ilal baqi, maqbaratal Madinah. Dia berpesan supaya kelak kalau mereka meninggal, jasadnya dibawa dari al-aqiq ke al-baqi. Dari aqiq itu adalah nama tempat di wilayah Riyadh, ibu kota kerajaan Arab Saudi. Beliau ingin agar dipindahkan jasadnya dari aqiq ke baqi, yaitu pemakaman yang berada di Madinah. Kemudian wadzalika wallahu a'lam li fadli ulama'uhu hunak. Dan itu dilakukan wallahu a'lam karena keutamaan yang diketahuinya li fadli alimuhu hunak. Karena dia melihat atau mereka berdua melihat adanya keutamaan dari pemakaman baqi dibandingkan dengan pemakaman-pemakaman lainnya. Nah, di antaranya karena banyak sahabat Rasulullah SAW yang soleh dan solehah, mereka bahkan yang meninggal di medan perang dimakamkan di sana. Maka Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas ingin agar jasad mereka berdua dimakamkan berdampingan dengan makam mereka. Kemudian diriwayatkan dari Ka'b al-Ahbar bahwa dia berkata kepada penduduk Mesir, kata Ka'b al-Ahbar, ketika dia minta kepada penduduk Mesir untuk membawakan kepadanya sekantong tanah dari lereng Muqattam. Muqattam itu kalau orang Mesir menyebutnya Mu'attam. Ini kalau kita lihat sih biasa-biasa saja, sama-sama saja gitu. Tapi memang di sini banyak kuburan. Bahkan di situ yang saya tahu itu adalah area pekuburan yang sangat-sangat besar. Tapi uniknya di Mesir itu kuburan sebesar apapun tidak ada kesan angker. Jadi tidak ada kesan angker, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kuburan sekecil apapun, saya juga nggak tahu gitu ya.
perasaannya kalau malam-malam lewat itu sok aya we gitu rada ngagebegna gitu. Tapi saya waktu itu lewat sering malam-malam ke Mukotom ya, tapi memang tidak jalan kaki. Ya kadang naik taksi, kadang naik naik bis gitu ya. Tapi ya kita merasanya biasa aja gitu ya. Bahkan di pemakaman di Mukotom itu banyak di antaranya dihuni oleh orang-orang Mesir dari kalangan bawah. Jadi mereka yang tidak punya rumah tinggal, mereka tinggalnya di daerah Mukotom. Bahkan saya pernah suatu ketika diajak oleh oleh salah seorang teman saya, orang Mesir, orang Bani Suef, untuk tinggal di kosannya. Wah, ternyata ketika saya ikutin, itu kita melewati pemakaman Mukotom. Jadi dari kampus itu kita jalan kaki cukup jauh ya, dan cukup lama karena emang pemakamannya besar. Terus ketika itu saya ikutin gitu ya. Dalam hati saya berpikir, ini orang berani juga ya cari kosan melewati kuburan kayak begini. Nah, ternyata emang rahasianya bukan karena dia ingin, tapi karena memang harganya lebih murah dibandingkan dengan kosan yang ada di pinggir kota gitu ya. Jadi maka kalau Bapak Ibu mau nyari rumah-rumah yang murah, carilah rumah dekat kuburan. Ya di kita juga kan memang kalau di dekat kuburan suka dijual murah biasanya ya. Nah, jadi Ka'ab al-Ahbar ini dia minta agar dibawakan sekantong tanah dari lereng Mukotom ya. Kemudian kata si penanya, semoga Allah merahmatimu. Untuk apa tanah itu? Lalu dia menjawab, aku akan taruh dalam kuburku. Ya, kata yang bertanya, kenapa begitu? Padahal kamu tinggal di Madinah dan kata orang kuburan di Al-Baqi itu begini dan begitu. Maka jawab Ka'ab al-Ahbar, kami dapatkan dalam sebuah kitab kuno bahwasanya ada tanah suci antara Al-Qusair dan Al-Yahmum. Ya, jadi karena memang Ka'ab al-Ahbar ini beliau dikenal sebelum masuk Islam itu sebagai seorang sebagai seorang ahbar, sebagai seorang pendeta ahli kitab, maka beliau juga ada kepercayaan terhadap beberapa literatur kuno dari agama lain ya. Makanya kalau para ulama hadis mereka agak mewaspadai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar, karena di beberapa hadis itu terindikasi bahwa hadisnya berasal dari Israiliyat. Jadi bukan hadis dari Nabi, melainkan adalah kisah yang disampaikan dari dari masyarakat Yahudi atau Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa para ulama kita berkata, sebenarnya tanah manapun tidak ada yang mensucikan dan membersihkan seseorang. Yang bisa membersihkan dari daki dan kotoran dosa tidak lain adalah taubat nasuha yang disertai dengan amal-amal soleh. Jadi sekalipun tadi Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa ada harapan dari beberapa orang soleh, dari Nabi Musa alaihissalam, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan juga para ulama setelahnya, agar diwafatkan di tempat yang dianggap punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa tempat itu tidak otomatis menggugurkan dosa-dosa yang kita perbuat. Tetap dosa-dosa kita itu hanya bisa digugurkan dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kita melakukan banyak amal soleh selama kita masih hidup. Ya, kalau kata orang Sunda mah teu ari urang maot di Mekah lamun kalakuan siga Abu Jahal gitu. Ya, tidak ada gunanya kita meninggal di Madinah kalau kelakuan kita seperti siapa? Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik. Tidak ada gunanya kita meninggal di di Makkah kalau kelakuan kita seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka
yang harus lebih kita harapkan adalah kita meninggal dalam kondisi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat kembali bahwa Rasul mengatakan bahwa seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Saya baru 2 hari yang lalu dapat kiriman dari teman saya, ada salah seorang dai muda. Beliau ya biasa ngisi kajian. Nah, kalau tidak salah di Sumedang gitu ya. Beliau mengisi kajian dan ketika sedang mengisi begini seperti saya ini, tiba-tiba Allah wafatkan. Meni adem gitu ngelihatnya. Artinya seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya mungkin kalau kita biasa melaksanakan ketaatan, kita akan meninggal dalam kondisi melaksanakan ketaatan. Tapi kalau kita biasa melakukan hal-hal yang sifatnya lagau, yang sifatnya sia-sia, apalagi cenderung melakukan perbuatan maksiat, maka bisa jadi kita diwafatkan dalam kondisi melakukan kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kan kita tidak pernah bisa memastikan dalam kondisi apa kita meninggal dunia, tapi kita harus selalu mengikhtiarkan supaya kita tidak mengisi celah atau kesempatan untuk melakukan kemaksiatan karena khawatir kita justru malah meninggal dalam kondisi melakukan kemaksiatan itu. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian tadi terkait dengan hadis yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam menampar atau menempeleng atau menonjok malakul maut. Ini ada beberapa orang, ada beberapa pihak, baik dari kalangan non-muslim, bahkan termasuk dari kalangan umat Islam yang mengkritisi hadis ini. Nah, kemudian dibahas di sini oleh Imam Al-Qurtubi, yang pada intinya ada berbagai pendapat terkait dengan hadis ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa mata malaikat maut itu adalah bukan mata hakiki, tapi mata majazi. Ya, maka beliau menolak di sini kalau misalnya mata itu adalah mata yang tidak hakiki, berarti kalau begitu Nabi pun ya ketika oleh Allah diberikan kemampuan bertemu dengan malaikat, maka ini juga bukan hakiki. Jadi bukan beneran. Ya. Tapi kalau saya berpendapat bahwa ya bagi kita seorang yang beriman kepada Allah, ya kita imani sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an ataupun hadis, ya. Tanpa kita harus harus intervensi lebih. Masa malaikat bisa kalah sama orang gitu ya? Masa malaikat bisa jadi buta sama nabi dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa di sini menunjukkan sosok Nabi Musa alaihissalam yang sangat emosional. Jadi tidak mau menerima tidak mau menerima panggilan malaikat maut, emosi tojok gitu ya. Sementara kata Imam Al-Qurtubi bahwa nabi-nabi itu ya tentu adalah orang-orang yang Allah jaga dari berbagai keburukan, ya. Tapi kalau melihat dari sisi lain, memang Nabi Musa ini adalah sosok yang oleh Allah diberikan kekuatan yang luar biasa. Sampai ada hadis yang lain yang sahih juga dalam kitab Al-Bukhari. Musa ini saya pernah ceritakan juga kalau tidak salah, beliau pernah memukul batu yang ngerjain dirinya. Jadi batu ini pernah membawa kabur pakaian Nabi Musa alaihissalam. Jadi beliau mandinya terpisah dari orang-orang Bani Israil yang biasa mandi bareng gitu ya. Beliau tidak mau mandi bareng karena itu aib gitu ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau menyimpan pakaiannya di atas batu itu. Kemudian ada omongan miring dari kalangan Bani Israil. Musa mah nggak mau mandi sama kita karena dia punya aib, punya cacat di badannya. Maka kemudian Allah ingin membuktikan bahwa Musa itu
tidak punya cacat di fisiknya. Maka dengan izin Allah kemudian ketika Musa alaihissalam keluar atau beliau selesai dari mandi, ya, dari sungai itu beliau naik ke atas, beliau lihat bajunya, ternyata tidak ada. Kata beliau, tadi kan saya nyimpan di sini, kok sekarang nggak ada? Ketika beliau lihat ke kanan ke kiri depan belakang, ternyata baju itu sudah ada di tempat yang agak jauh. Perasaan batunya tadi di sini, kok bisa di sana begitu. Lalu kemudian dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar, ternyata batu itu berlari. Ini kuasa Allah. Batu dikejar berlari, padahal batu itu benda mati. Dikejar, lari, dikejar lagi, lari lagi menjauh sampai melewati orang-orang Bani Israil yang sedang berkumpul itu. Nah, ketika orang Bani Israil mereka melihat fisik Nabi Musa, ya tentu tidak semua aurat yang terlihat karena Allah pasti akan menjaga aurat nabinya. Tapi ketika mereka melihat Nabi Musa, ternyata Nabi Musa dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Bahkan mereka melihat bahwa tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan dengan fisiknya Musa alaihissalam. Dan ketika itu Musa bisa mengambil bajunya, dan karena beliau emosi, beliau marah, beliau pukul batu itu sampai batu itu hancur sehancur-hancurnya, bahkan digambarkan seperti pasir. Langsung bubuk, ya, langsung bubuk, langsung hancur sehancur-hancurnya. Nah, ini menunjukkan betapa Nabi Musa ini beliau sangat kuat. Ada kisah dalam surat Toha, beliau membela orang Bani Israil, ya, orang Bani Israil yang bertengkar dengan orang Mesir. Diledot, dibanting, langsung meninggal. Sampai dikejar-kejar kan oleh siapa? Oleh tentaranya Fir'aun. Maka sampailah kemudian Musa ini berlari ke negeri Madian, bertemulah dengan Nabi siapa? Nabi Syu'aib, dan dapat hadiah, yaitu putrinya. Ya, sampai setelah lama beliau tinggal di Madian, barulah beliau kembali ke Mesir. Supaya apa? Ya, supaya tetap bisa berdakwah, dan mudah-mudahan Fir'aun dan tentaranya sudah melupakan kesalahan Musa yang tidak sengaja, ya, membunuh membunuh orang Mesir dengan satu pukulan begitu, ya. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwa ternyata yang jadi masalah kenapa sampai Musa ini beliau memukul malakul maut. Bukan karena beliau emosional, tapi karena beliau melihat malakul maut ini tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Ya, artinya apa? Artinya bahwa di antara ketetapan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaqbadu ruhahu hatta yuhayyirahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berlaku kepada para nabinya yang lain, Allah tidak akan mewafatkan nabi-nabinya, termasuk Nabi Musa alaihissalam, kecuali memberikan pilihan. Mau meninggal kapan? Mau meninggal di mana? Ini tiba-tiba malaikat maut datang, ya tentu saja kalau misalnya digambarkan matanya jadi copot, jadi buta, barangkali ketika itu malaikat maut oleh Allah diberikan kuasa atau diberikan kemampuan untuk mengubah wujudnya menjadi seperti manusia, ya. Jadi malaikat ini tiba-tiba ngomong, ya, aku disuruh untuk menyambut nyawamu sekarang. Atau dalam redaksi yang lain tadi disebutkan kata malakul maut, ajib rabbaka, penuhilah panggilan Tuhanmu. Penuhilah panggilan Tuhanmu. Ya, kalau di kita kan panggilan Allah itu ya memang dua. Pertama azan, yang kedua kematian. Ya. Nah, Nabi Musa tiba-tiba mendengarkan kabar itu, kok bisa aku disuruh pulang kepada Allah, disuruh mati hari ini tanpa diberikan pilihan dulu. Ya. Maka kemudian Nabi Musa meluapkan kekesalannya karena malakul maut tidak melakukan hal yang biasanya dilakukan. Tapi ala kulli hal semuanya ini terjadi atas izin dan
dan kuasa Allah, yang tentu ada hikmah di balik semua peristiwa yang Allah munculkan di hadapan kita semua. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi setelah ini menyebutkan bab yakhtaru lil mayyit qaumun salihun yakunu ma'hum, bahwa bagi orang yang meninggal hendaknya dipilihkan agar dia dimakamkan di tengah orang-orang yang soleh. Artinya tidak dimakamkan di tempat pemakaman yang bercampur. Nah, makanya ini salah satu hal yang harus kita ikhtiarkan, ya, berdasarkan nanti ada hadis Rasul yang menyatakan ini, bahwa alangkah baiknya kita memisahkan antara pemakaman kaum muslimin dengan pemakaman orang-orang yang kufur. Bahkan kalau kakek saya Allah yarham, beliau sudah mewanti-wanti, kami sudah menyiapkan makam keluarga di daerah Sekarwangi. Ya, kata kakek saya, kunaon ya, kenapa kita harus menetapkan area pemakaman wakaf keluarga, supaya ketika kita dimakamkan tidak harus bercampur dengan orang lain yang kita tidak tahu asal usulnya begitu. Maka di kami itu ada satu komplek itu ada dua area. Yang satu untuk keluarga yang dari kota gitu ya, yang satu untuk keluarga yang tinggal di sekitar sini. Jadi itu adalah salah satu ikhtiar untuk mengaplikasikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, di antaranya disebutkan di sini dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadfana mautana wasata qaumin salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memakamkan orang-orang yang mati di antara kami, maksudnya di antara kaum muslimin, wasata qaumis salihin, di tengah-tengah orang-orang yang soleh. Jadi tidak dicampurkan antara kuburan orang-orang muslim dengan kuburan orang-orang kafir. Fa innal mauta yata'adzuna bil jarisu kama yata'adza bihi al ahya. Sesungguhnya orang-orang yang telah mati, ya, mereka akan disakiti oleh tetangga yang buruk sebagaimana mereka disakiti oleh tetangga yang buruk ketika mereka hidup di dunia. Artinya dalam hadis ini disebutkan bahwa salah satu alasan kenapa harus berpisah antara kuburan orang-orang yang solih dengan kuburan orang-orang yang tolih atau kufur apalagi, itu dikarenakan kita khawatir nanti tetangga-tetangga kita di alam kubur yang tidak solih itu mengganggu kita. Ya, nah, apakah bisa kita diganggu setelah kita mati? Nah, ini jawabannya ada di sini. Ya, jadi dalam hadis yang lainnya, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata li ahadikum al-maitu fahassinu kafanahu." Apabila seorang di antara keluarga kalian meninggal dunia, ya, fahassinu kafanahu, maka perbaikilah kafannya. Jadi kafan itu memang dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Jangan yang mahal banget, misalnya kita karena orang kaya dikafani pakai kain sutra, jangan. Atau kita berikan kafan yang buruk, artinya sangat tipis dan sangat murah. Saya pernah waktu itu ada salah seorang kaum muslimin, seorang jamaah yang meninggal di luar kota. Ya, kemudian dibawa ke sini. Ketika kemudian dilihat, kafannya itu sangat tipis. Saking tipisnya kayak kain puring. Jadi transparan. Ya, sangat transparan.
Akhirnya saya bilang kepada anggota keluarganya, ini kayaknya harus dikafani lagi. Untuk keamanan dikafani lagi karena mohon maaf. Jadi betul-betul sudah mah dikafaninya cuman 2 lapis. Terus kainnya sangat tipis. Akhirnya kita minta agar dikafani ulang ya. Tidak dibongkar tapi kita tambahkan kain kafan yang lain supaya ya lebih memanusiakan orang yang sudah meninggal itu. Ya jangan sampai asal-asalan. Karena perintahnya juga fahassinu kafanahu, diperbaiki kafannya. Wa ajjilu injaza wasiyatihi, dan segeralah laksanakan wasiatnya. Ya, segerakan laksanakan wasiatnya. Wa a'miqu lahu fi qabrihi, dan dalamkanlah kuburannya. Jadi jangan terlalu dangkal, ini kuburan cuma 50 cm, dikorehan ku ucing oge meureunnan. Gitunya kabongkar. Jadi dibuat dalam. Biasanya berapa meter, Pak? Ya. Biasanya 1,5 meter ya, kira-kira 1,5 meter. 1,5 meter. Ya kita harus tahu ya ibu-ibu, walaupun kita belum akan mengalami tapi pasti kita akan mengalami. Kira-kira 1,5 meter, kemudian untuk bagian lahatnya itu dibuat lebih menjorok sedikit supaya nanti jasad kita bisa masuk di sana. Kemudian wajan nibuhu jarasu, dan jauhkan dia dari tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk. Qila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yanfa'ul al-jaru salihu fil akhirah. Wahai Rasulullah, apakah tetangga yang soleh bermanfaat di akhirat? Rasul pun balik bertanya, ya hal yanfa'u fid dunya, apakah tetangga yang baik itu memberikan manfaat di dunia? Para sahabat mengatakan na'am, iya. Qala, Rasulullah bersabda, kadzalika yanfa'u fil akhirah, demikian juga sahabat atau tetangga yang baik itu bermanfaat di akhirat. Maka sebaliknya, tetangga yang buruk akan memberikan dampak negatif juga di akhirat. Makanya kenapa kita kalau lihat dalam dalam doa yang diajarkan Rasul untuk saat kita masuk ke area pemakaman. Doanya gimana? Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memisahkan antara pemakaman orang-orang Muslim dari pemakaman orang-orang yang kufur. Sehingga ketika berdoa pun ya dikumkeun kesejahteraan bagi kalian wahai ahli kubur dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Ya. Nah maka ini menjadi isyarat bagi kita agar kita pun nanti menyiapkan pemakaman yang terpisah antara orang-orang yang kita yakini atau kita sangkakan kesolihannya dengan orang-orang yang kita sangkakan kemaksiatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sini kan ada ada pemakaman umum ya, pemakaman umum warga. Nah, kalau misalnya di sini tidak semuanya muslim, nanti dibuat dibuat terpisah. Ada pemakaman muslimnya sebelah sini misalnya, ada pemakaman non muslimnya sebelah sana. Ya, bahkan saya pribadi berharap agar saya itu kalau meninggal dimakamkan berdampingan dengan kakek nenek saya gitu ya. Karena saya tahu mereka, menurut saya wallahu alam, adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Tapi ketika kemarin ada bibi saya yang meninggal duluan, kemudian disusul dengan adik sepupu saya bilang ya Allah, geus di tempatan ku batur gitu ya. Tapi kalau misalnya ya gitu, jadi kalau misalnya bicara keinginan, pengennya tuh saya di situ gitu. Tapi ketika Allah takdirkan yang meninggalnya orang lain duluan, akhirnya harus direlakan tempat itu ditempati oleh orang lain. Padahal saya sudah ngincer tuh, sampai saya bilang ke orang tua saya, maaf Pak, kelmun mautnya abdi hoyong dimakamkan di dinya. Ternyata
Yang lain juga sama, keluarga yang lain juga pengen agar dimakamkan di samping emak sama bapak aki gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk kita tetap berada dalam shiratal mustaqim sehingga kita wafat sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berusaha untuk bisa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hal, termasuk dalam ilmu yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengikhtiarkan agar pemakaman kita dan saudara-saudara kita yang soleh, yang muslim-muslimah bisa kita pisahkan dari pemakaman orang-orang yang kita ragukan keimanannya, keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan.